biasa yang ke-31. Dan tema kita kali ini adalah Meneladan Yesus. Kak Diana, tujuan pertemuan kita kali ini apa ya? Tujuan untuk hari ini adalah adik-adik mengikuti dan meneladan Yesus yang adalah Rabi. Iya, dia adalah pemimpin yang rendah hati dan selalu menghadirkan kasih Bapa. Sebelumnya, terima kasih untuk adik-adik yang sudah setia mengikuti program Biak Minggu Ceria secara online. Nah, semoga adik-adik yang ada di rumah tetap semangat ya, semangat selalu mengikuti program Biak Minggu Ceria. Nah, supaya adik-adik lebih semangat nih Kak Diana, kita bakar. Wah, sudah tidak sabar lagi. Gimana nih Kak? Iya, dengan tepuk biak Kak. Oke. Adik-adik siap ya? Tepuk biak. Tepuk biak. Biak is the best. Oh lala, oh lele, Kinclong-kinclong. Wah, kompak ya Kak ya? Harus selalu kompak dan selalu semangat. Anak Tuhan dong harus kompak dan tetap semangat. Iya. Selanjutnya, adik-adik kita akan memulai acara ini dengan lagu pembukaan. Lagu pembukaan kita kali ini apa ya Kak Diana? Judulnya adalah Anak Tuhan. Anak Tuhan ya, adik-adik sudah bisa kan? Ayo semuanya ikut bangkit berdiri. Kita mau menyanyi bersama. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. Yuk semangat. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah adik-adik, sekarang kita akan mulai dengan doa pembukaan. Namun sebelum doa, kita akan menyanyikan lagu Hati Sebagai Hamba untuk pengantar kita dalam doa. Oke, sikaplah yang baik. Ku tak membawa apapun juga.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa, Allah pagi ya Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami bersyukur atas berkat-Mu. Kali ini kami bisa kembali bersama dalam acara Biak Minggu Ceria. Semoga Engkau memberkati kami dalam acara ini. Semoga Engkau selalu memberkati kami dalam acara ini. Dan kami bisa meneladan Tuhan kami Yesus Kristus. Untuk memiliki sikap rendah hati, tulus, dan setia kepadamu. Namamu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Namamu kami muliakan kini sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, berjumpa kali ini dengan Kak Istin. Hari ini Kak Istin akan mengajak adik-adik semua untuk membaca kitab suci. Kalian sudah menyanyi, sudah berdoa. Sekarang saatnya mendengarkan kitab suci. Silakan adik-adik menyiapkan kitab sucinya ya. Ya, sudah? Mari kita sekarang membuka bacaan untuk hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Ya, sekali lagi dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Sudah siap semua? Ayo, siap ya? Kak Esti juga bukan kitab suci. Kita baca ya, kita baca bersama-sama. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang lain, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri,
akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, tadi sudah kita membaca firman bersama-sama dalam kitab suci ya. Sekarang Kak Yusti dan Kak Esti akan mencoba memberikan sedikit renungan untuk memperdalam isi firman tadi ya. Nah, sekarang ada pertanyaan pertama ini. Pertanyaannya satu kok ya Kak ya. Coba Kak, pertanyaannya apa tadi Kak? Pertanyaannya, coba adik-adik perhatikan baik-baik ya. Siapakah yang disebut oleh Yesus suka melakukan pekerjaan hanya untuk dilihat orang dan mendapat penghormatan? Yo, siapa? Siapa? Adik-adik pintar semua Kak Yusti. Pasti ya, karena tadi juga membacanya sungguh-sungguh ya Kak ya. Yaitu adalah orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tuh. Nah, seperti apa saja sih tindakan orang Farisi dan ahli Taurat yang ada dalam kitab suci tadi? Mari kita bahas bersama. Ya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan tentang ahli Taurat dan orang Farisi. Tadi sabdanya panjang sekali ya Kak ya. Panjang sekali tadi. Ada seperti ini contohnya. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Iya. Di ayat yang keberapa coba ya tadi? berapa ya? Ya, betul. Yang ketiga. Ya, jadi ahli Taurat tadi hanya mengatakan, mengajarkan, tapi tidak melakukannya, Gusti, ya. Nah, berikutnya. Hal ini dikatakan Yesus karena sikap yang munafik yang ditunjukkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu. Nah, sekarang kata munafik apa ya? Adik-adik tahu atau tidak kata munafik itu? Yesus tadi menyebutkan munafik ya. Munafik, iya. Sikap orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah sikap orang-orang yang munafik. Munafik itu apa? Ya, artinya mengatakan sesuatu hal yang benar tetapi tidak menjalankannya. Ya, hanya ngomong saja ya. Hanya bicara saja tetapi tidak melakukannya ya Kak Yusti ya. Itu yang disebut munafik. Oke. Nah, adik-adik, Kak Esti, Ya. tanpa kita sadari, kita ternyata juga mungkin sering ya dalam kehidupan kita terjebak dalam sikap munafik seperti itu ya. Nah, mungkin kita sudah tahu itu baik, bahwa mengampuni ya yang Mengampuni, baik ya. contohnya mengampuni, betul. Mengampuni itu baik, mengampuni itu benar. Tapi kadang-kadang kita tidak mau melakukannya. Misalkan saat berantem dengan teman, dengan adik, ya, tidak mau mengalah Kak Yusti ya. Bodohnya apa ya Kak? Iya. Padahal kita tahu bahwa itu tidak benar, itu tidak dikehendaki Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan ajaran Tuhan itu tidak benar. Dan kita tahu yang benar bagaimana, tapi kita tidak mau melakukan. Tapi adik-adik pasti mulai dari sekarang ya kita mencoba untuk belajar mengampuni ya. Mengampuni, betul-betul melakukan ya Kak ya. Ya. Begitu juga dengan hal-hal baik lainnya. Ya, misalkan kita punya keinginan yang baik, yang benar, ingin melakukan sesuatu yang baik dan benar, tapi godaannya itu rasanya berat, rasanya kok susah, banyak gangguannya. Contohnya apa ini Kak? Contohnya dalam pembelajaran jarak jauh Kak Yusti. Oh iya ya, sekarang adik-adik kan masanya belajar online ya adik-adik ya. Misalnya ada tugas, lalu itu hal baik ya, belajar kan hal baik, tetapi rasanya itu untuk memulainya itu, aduh, alasannya macam-macam ya Kak Yustin ya. Lebih asik yang lainnya. Gitu ya. Itu kadang-kadang kalau kita punya niat baik itu malah banyak sekali
hambatannya. Nah, Tapi mulai sekarang tidak ya. Semua adik-adik pasti hebat-hebat, pintar-pintar untuk menghalau semuanya ya. menghalau tantangan-tantangannya. Tantangan itu Oke. ya. Nah, hari ini tadi jelas sekali Tuhan Yesus mengingatkan kita ya, mengingatkan kita untuk tidak sekedar mengerti dan menasihati orang lain, tetapi kita sendiri benar-benar melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Ya, jadi bukan hanya menyuruh-nyuruh orang ya kan. Betul. Nah, tadi kan juga dalam Injil tadi adik-adik, Yesus itu kan mengkritik ya, mengkritik sikap para ahli Taurat dan orang Farisi tadi. Apa tadi yang dikritik tadi Kak? Mengkritik, mengikat beban berat itu ya, meletakkannya di bahu orang lain, tetapi dikasihkan orang merasa lain, mereka sendiri tidak mau Jadi menyentuhnya. semua Dia memberikan persoalan. semuanya persoalan kepada orang lain dan lepas tangan ya orang ahli Taurat itu ya, Kak Yusti tidak ya. mau menyentuhnya, itu sudah sangat dikritik oleh Tuhan Yesus. Lalu ahli-ahli Taurat tadi juga melakukan pekerjaan apa yang dilakukan itu semuanya hanya maksudnya supaya dilihat orang, Betul, supaya betul. dipuji Dipuji, orang. ya. Nah itu juga tidak Tidak. berkenan bagi Tuhan. Selain itu Lalu suka duduk di tempat terdepan ya, duduk terhormat. terhormat di tempat yang terdepan, di rumah ibadah, lalu di tempat-tempat pertemuan dia mau duduk di tempat. Tapi sebenarnya bukan berarti maksudnya kalau nanti kalau berdoa semuanya di belakang harus belakang semua tidak, Bukan. tapi karena ada niat yang tidak baik Kak Justin ya. Niatnya itu untuk pamer, untuk sombong. Jadi tidak Merasa boleh, ingin dilihat lebih ya Kak Justin ya. tidak boleh atas dasar ingin menunjukkan kesombongan kita. Maksudnya itu ya, jadi ya. Oke. Lalu juga mereka tuh suka senangnya diberi penghormatan. Iya, penghormatan. Dimanapun mereka berada, pengen dihormati, Lalu disanjung orang lain. dipanggil sebagai rabi. Rabi. Iya, rabi itu apa Kak Justin? Rabi itu guru Guru yang sangat ya, dihormati. iya. Saat mereka Guru pokoknya sangat dihormati. pengennya selalu dihormati, itu nggak boleh. Nah sekarang Kak Esti, apa yang Yesus ajarkan kepada kita nih Kak Esti? Nah, Yesus mengajarkan kepada kita ya, setiap pekerjaan yang baik harus kita lakukan Dengan tulus. Iya, Kita harus dengan melakukannya dengan tulus, bukan Bukan untuk mencari pujian, Mencari pujian, mencari mencari penghargaan, untuk mencari penghormatan ya. dari orang lain ya. Tapi kita semua harus yang melakukan seperti yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Yesus itu kan pemimpin sejati kita ya. Betul. Nah, Yesus mengajarkan untuk melakukan semuanya itu dengan tulus. dengan tulus dan dengan mengasihi Tuhan Yesus. Ya, jadi ya. Nah, Yesus juga mengajarkan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Oh iya, tadi Ingat ayatnya berapa ya? Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ayat berapa tadi Kak? Ayat yang ke-11 ya, adik-adik pintar semua. Ayat ke-11. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan Direndahkan. Barang siapa direndahkan, dia akan ditinggikan. Itu. Jadi maksudnya kita lebih baik rendah hati, tidak boleh sombong. Nah, salah satu ciri pelayan yang baik seperti yang diajarkan Yesus tadi adalah mau melayani. Ya, kita memiliki sikap yang rendah hati dan kita mau melayani. Nah, kalau adik-adik mau seperti itu, bisa meneladan itu. Sikap Yesus untuk menekankan apa agar murid-murid menjadi penolong pelayan masyarakat Yang memiliki sikap yang rendah hati. Nah, sebagai orang Katolik bagaimana ini adik-adik? Sebagai orang Katolik ya sama. Kita mengikuti ajaran Yesus, ya. Kita memiliki ketaatan dan kerendahan hati yang mampu mengalahkan kesombongan yang ada di dalam hati
hati kita. Ya, karena manusiawi kita sering ingin sombong, ingin ya wah gitu ya. Nah, Kak Yustin, Ya. ajakan buat adik-adik kita di rumah bagaimana Kak Yustin? Jadi mari adik-adik kita meneladani Yesus dengan cara bagaimana? Melakukan ajaran-ajarannya. Ada 3 terutama ya Kak ya. Ya. Berdasarkan itu tadi firman hari ini kita bisa meneladani 3, yaitu 1 Setia, yang kedua tulus, dan rendah hati. Itu adalah 3 ajaran yang ada dalam firman hari ini ya, dan memang Tuhan Yesus selalu mengajarkan itu kepada kita bahwa kita harus selalu setia, tulus dan rendah hati. Wah, gitu ya Kak ya, bisa ya? Semua pasti bisa, Adik-adik. adik-adik hebat semua ya. Biar adik-adik lebih mantap lagi meresapkan firman hari ini. Nah, berikut ini adik-adik silakan saksikan. Ada kisah yang tentu saja sangat menarik ya, ya Kak ya. Oh, iya. Nah, kita lihat kisah berikutnya seperti apa ya. Yuk. Di sebuah hutan yang sangat luas dan indah, terdapat banyak hewan yang berkumpul untuk hidup dan mencari makan di dalam hutan. Hutan yang tenang dan damai, semua hewan hidup dengan rukun hingga suatu saat tiba-tiba datanglah hewan domba dan zebra. Kamu dengar tidak suara tangisan itu? Iya, aku mendengarnya. Jangan-jangan ada di balik semua itu. Coba kita lihat bersama. Astaga, harimau. Ada apa dengan kamu? Kenapa kamu menangis? Iya, ada apa? Domba dan zebra adalah hewan yang peduli bila ada teman yang kesulitan dan sedih. Tetapi mereka berdua tetap menjaga jarak dengan harimau. Sebab harimau adalah hewan yang buas. Iya, aku sedih. Aku merasa gagal. Gagal. Memang ada apa? Ceritakan ke kami. Jadi begini, domba, zebra, di kelompok kami sudah mengadakan perlombaan mengaum. Aku jadi salah satu pesertanya. Aku berlatih setiap hari supaya aku jadi pemenang. Tapi lawanku adalah macan tutul. Oh, mari penonton, kita saksikan pertarungan yang sangat sengit dan jarang terjadi. Di sisi kiri, badan yang kuat, memiliki banyak tutul di badannya, larinya sangat kencang. Sambut macan tutul. Baik, di sisi kanan kita sudah tidak asing lagi memiliki auman yang sangat keras. Di antara teman-temannya kita sambut harimau. Langsung kita mulai lombanya. Silakan macan tutul. Silakan mengaum. Luar biasa sekali aumannya.
suasana kembali. Macan tutul pun menjadi pucat melihat lawan mainnya. Wah, beri tepuk tangan dan sorakan meriah untuk harimau. Dan pemenangnya adalah harimau. Oh, aku gagal. Wah, Gak apa-apa lah. harimau pun diakui sebagai sang juara. Semua binatang kagum kepadanya. Tapi hal tersebut membuatnya menjadi sombong. Ia berjalan dan menemui binatang yang melewati depan atau di sampingnya. Harimau langsung mengaum dengan keras hingga membuat hewan lainnya menjadi terkagum atau bahkan ada yang terkejut hingga takut. Dengan kesombongannya membuat harimau menjadi lupa diri. Ia terlalu banyak mengaum, membuat dia lupa sebagai tugasnya, yaitu menjaga hutan. Wow, sapi, coba kamu dengar aumanku yang keras ini. Wow, bagaimana? Keras tidak? Sekarang giliranmu. Bunyi apa itu? Coba dengarkan lagi ya. Wow. Tapi harimau, memang bunyi suaraku seperti ini. Kamu kalah denganku. Harimau pun berjalan lagi. Suara apa itu? Coba kamu dengarkan suara ini. Wow. Wah, hebat sekali harimau. Aku ingin sepertimu, memiliki suara itu. Oh, tentu saja aumanku bagus. Ingin seperti aku? Bisa, tapi kamu harus bisa berlatih terus. Tapi sampai kapanpun kamu tidak bisa mengalahkan aku. Harimau selalu mengaum untuk menunjukkan dirinya kepada seluruh binatang di hutan kalau dia adalah yang paling hebat dan paling kuat. Hingga suatu saat hutan mengalami gempa yang cukup kuat. Banyak hewan menjadi kebingungan. Pohon banyak yang jatuh. Bagaimana sekarang ini? Kita sudah tidak bisa tinggal lagi. Gimana nih? Nek, iya benar Zebra. Kita sudah tidak memiliki persediaan makanan lagi. Hah? Hai, bagaimana? Ini bagaimana ya? Bagaimana? Harimau, kamu kan penjaga hutan ini dan juga raja hutan. Bagaimana ini? Kamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Aku di sini hanya menjaga hutan, bukan mengatur persediaan makanan kalian. Seharusnya kalian memberi aku makan, bukan sebaliknya. Harimau, kamu. Percuma, kami jadi punya raja hutan, tapi tidak bisa menjaga rakyatnya. Percuma. Hewan yang tadinya berkumpul mulai pergi meninggalkan harimau sendiri. Tiba-tiba datanglah gajah. Sudah, tidak apa-apa kawan. Janganlah bersedih. Kalian masih memiliki saudara, yaitu kita semua. Nanti kita cari makan bersama ya. Kita bangun lagi rumah untuk kita. Terima kasih, Gajah.
Oh, iya betul. Harimau sangatlah sombong dan tidak peduli. Sudah. Ayo, kita mulai kawan. Gajah menggunakan belalainya untuk mengangkat pohon yang tumbang. Ia menyingkirkannya supaya hewan lain dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan. Setelah itu, gajah dan hewan lainnya bersama-sama mencari makan dan membangun rumah. Hewan-hewan di hutan sangatlah nyaman saat berada dekat gajah, karena gajah meski badannya besar, tetapi ia memiliki hati yang mulia. Dan gajah juga yang telah menyediakan persediaan makanan sementara untuk mereka semua. Terima kasih gajah. Terima kasih. Sama-sama. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan menyaksikan juga cerita fabel tentang kehidupan di hutan. Sekarang kita dengarkan untuk peneguhannya ya. Yang pertama, melakukan ajaran-ajaran yang didapatkan, yaitu kebaikan. Yang kedua, tulus, melakukan perbuatan dengan tulus hati. Yang ketiga, rendah hati atau tidak sombong. Dan yang keempat, yang terakhir, belajar dari Yesus. Ikut Yesus dan melakukan ajaran Tuhan Yesus. Nah, bagaimana adik-adik semua? Sudah yakin? Sudah mantap? Oke, kita lanjutkan ya untuk kegiatan berikutnya, yaitu aktivitas bersama Kak Yofi. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Yofi di sini. Nah, hari ini Kak Yofi akan mengajak kalian untuk berkreasi. Aktivitasnya apa ya hari ini? Ya, hari ini kita akan membuat niat-niat, baik kelas kecil maupun kelas besar nanti membuat niat-niat baik, ya. Sebelumnya, Kak Yofi sudah mempersiapkan alat dan bahan-bahannya, yaitu yang pertama kalian yang kelas kecil itu menyiapkan kertas buffalo. Nah, boleh buffalo warna apa saja, tapi hari ini Kak Yofi menggunakan kertas buffalo warna kuning dan warna hijau. Nanti kita akan buat apa ya? Tunggu saja ya. Kemudian ada lem. Ya, lem, persiapkan lem, pensil, kemudian ada spidol. Oke. Yang pertama, untuk adik-adik, kalian harus membuat pola. Polanya cukup dengan apa ini? Jari. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 semua? Ya, oke. Kemudian jari-jarinya ini digambar di sini. Udah bukan? Ayo kita sama-sama yuk. Kita mencetak jari-jari kita. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ketika sudah dicetak, pakai pensil jari tangannya, kemudian digunting, ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita membuat polanya yaitu buah nanas. Masih ingat bagaimana cara membuat buah nanas? Oke, kita buat buah nanasnya ya. Nah, setelah dibuat, ini sebanyak 3 ya. Untuk membuat nanasnya, kita membuat jari tangan berjumlah 3. Ketika sudah selesai membuat jari tangan, kita menuliskan niat-niat baiknya. Misalnya membantu mama mencuci piring. Jadi ditulis di situ ya, membantu
membantu menyapu, atau membantu membersihkan kamar, merapikan kamar, dan lain-lain. Nah, nanti akan jadi seperti ini adik-adik. Wah, mudah bukan membuatnya? Nah, kalian juga bisa membuat macam-macam buah-buah lainnya. Bisa seperti ini. Nah, ini ada stroberi, ini ada nanas. Kalian menuliskan niat-niat baik kalian yang ada di sini seperti ini. Kemudian di kelas besar bahan-bahannya ada pensil, ada stik es krim, ada spidol, kemudian ada pita, ada juga lem. Nah, cara membuatnya yaitu kita membuat karakter, menggambar karakter. Kali ini Kak Yofi akan menggambar karakter Among Us. Ya, pasti sudah tahu ya Among Us. Membuat karakter Among Us. Kemudian mengguntingnya. Nah, setelah menggunting Among Us-nya, kita gunting. Kita siapkan hiasannya. Itu di botol. Nah, jadi seperti ini. Kemudian bisa kalian tempel. Seperti ini. Nah, akhirnya jadi seperti ini adik-adik. Wah, mudah bukan? Seru ya? Setelah sudah jadi, kita menulis niat-niat baiknya ada di stik. Mencuci sepeda. Nah, terus bisa apa ya niat baiknya? Memijit kakek. Boleh, itu kan niat baik ya. Ketika sudah menuliskan yang ada di sini, kalian bisa memasukkannya ke dalam botol. Nah, sudah ngapain saja ya tadi? Sudah mencuci piring, sudah memijit kakek, sudah membersihkan sepeda. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Semakin banyak, semakin bagus. Semakin banyak niatan baiknya. Kakak-kakak bisa membuat karakter apapun. Boleh membuat karakter Among Us, boleh membuat karakter Keropi, dan lain sebagainya ya adik-adik. Nah, adik-adik gampang kan? Jangan lupa untuk dicoba ya. Kemudian kalian kirimkan di Instagramnya Biak Minggu Ceria yang sudah ada di deskripsi. Sampai jumpa, selamat mencoba. Adik-adik, terima kasih ya untuk kebersamaan kita hari ini. Sudah seru ya semuanya tadi, udah nyanyi bersama, tepuk, mendengarkan firman, sudah beraktivitas semuanya ya Kak ya? Iya, betul sekali, Iya. Kak. Jangan lupa ajaran Tuhan Yesus kali ini ya Kak ya. Pesannya itu kita untuk selalu setia, tulus, dan rendah hati. Bisa ya Dede ya? Bisa Baik. dong, bisa. Baik. Sekarang kita akan menutup dengan doa. Mari adik-adik semua kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu saat mengikuti kegiatan Dia di hari ini. Semoga apa yang telah kami lakukan dapat bermanfaat bagi hidup kami dan sesama. Ajarilah kami untuk menjadi anak-Mu yang memiliki sifat baik hati, rendah hati,
Yesus. Namamu kami muliakan, Namamu kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa pada acara minggu depan. Terima kasih. Dah. Melayani lebih sungguh, melayani